Baiklah, kita akan mulai. Selamat ketemu lagi adik-adik mahasiswa eh, yang kuliah Rekayasa Fondasi 2 di saya. Kita akan kuliah perdana ya. Kuliah perdana kita yaitu mengenai Rekayasa Fondasi 2 ya. Fondasi 2 ini adik-adik akan diajar tentang eh, fondasi dalam, fondasi dalam dan eh, fondasi dalam dan teori tekanan tanah lateral, tapi menggunakan struktur penahan sheet pile. Jadi dua itu. Nah, fondasi dalam ini ada beberapa model ya, ada beberapa model terkait dengan fondasi dalam ini ya. Jadi kalau bicara fondasi dalam itu deep foundation itu ada pile foundation ya, ada cation ya, cation yang apa yang dalam ya, ada juga cation yang masuk kategori fondasi dangkal ya, yang uh, apa yang hanya sekitar 6-8 meter, tapi yang sudah sampai 20-30 meter itu sudah masuk kategori fondasi dalam. Nah, nanti di dalam mata kuliah rekayasa fondasi 2 ini adik-adik diharapkan mampu mendesain struktur-struktur bangunan teknik sipil yang menggunakan fondasi, terutama fondasi dalam ataupun uh, struktur pengendali lereng ya, longsor itu dengan menggunakan sheet pile. Jadi ini yang menjadi target atau capaian pembelajaran adik-adik sekalian ya. Capaian pembelajarannya adalah uh, apa ya, adik-adik mampu mendesain fondasi dalam pada semua bangunan teknik sipil, apakah itu di bangunan gedung bertingkat, tower, atau jalan-jalan layang, flyover ya, di mana lagi ada banyak ya, atau di offshore structure, di bangunan-bangunan lepas pantai seperti dermaga ya, lebih jauh lagi kilang minyak, tapi ya tidak sampai di itu adik-adik, hanya sampai paling tinggi ya bisa mendesain dermaga ya. Yang menggunakan fondasi dalam itu struktur bangunan teknik sipil bisa saja ada seperti bendung atau dan lain sebagainya membutuhkan fondasi dalam ya. Itu yang satu yang adik-adik harus mampu. Kedua, si PAI adik-adik mampu mendesain struktur atau menganalisa teori tekanan tanah lateral. Eh, Kalau di mekanika tanah 2 adik-adik sudah belajar terkait tentang bagaimana eh, apa menganalisa tekanan tanah lateral ya, tekanan tanah lateral di bentang 2 itu adik-adik menganalisa bagaimana meninjau satu lereng apakah dia stabil atau dia melongsor. Itu pakai dengan teori Bishop, ada macam-macamnya, ada teori Bishop Morgenstern, ada Jambu, ya ada beberapa teori untuk menganalisa bahwa lereng ini tidak aman, tidak stabil, ya. Nah, sudah di situ sudah belajar tentang itu. Sekarang adik-adik uh, belajar bagaimana mengendalikan apabila dia mau longsor agar supaya dia tidak longsor lereng tersebut. Bagaimana kita harus tahan dengan struktur apa ya. Nah kalau di fondasi satu adik-adik belajar menggunakan struktur gravity wall ya, dinding penahan yang menggunakan kemampuan berat sendiri daripada dinding penahan tersebut ya. Jadi itu yang apa ya, yang sudah kita belajar di mekanika tanah dan di rekayasa fondasi satu. Nah, rekayasa fondasi 2 ini sudah lebih jauh lagi. Di rekayasa fondasi satu adik-adik juga belajar tentang fondasi, tapi fondasi dangkal, shallow foundation ya. Siapa yang ambil mata kuliah kita rekayasa fondasi satu? Ada? Nggak ada. Boleh, nggak apa-apa. Kalau kalau sudah kuliah di saya itu rekayasa fondasi satu sudah belajar tentang shallow foundation, fondasi dangkal dan apa shallow foundation dan
teori tekanan tanah lateral dengan menggunakan struktur penahan gravity wall, ya itu sudah belajar, sudah menjadi tugas. Nah sekarang adik-adik masuk ke lebih kompleks lagi. Artinya kalau shallow foundation itu adik-adik struktur bangunan, misalnya kalau gedung bertingkat itu ya masih sebatas sampai 4 lantai lah, masih boleh kita menggunakan shallow foundation. Kalau sudah lebih tentu kita harus hati-hati, ya harus pindah ke apalagi tanah jelek, ya tanah tidak, daya dukung tanah di ini tidak baik, maka kita harus pindah ke uh, shallow foundation, deep foundation atau fondasi dalam. Nah, salah satu yang paling banyak digunakan fondasi dalam kalau orang lihat-lihat itu adalah fondasi tiang, ya fondasi tiang, pile foundation. Nah fondasi tiang ini ada beberapa macam, ya. Nah itu yang nanti kita mulai mengenal tentang fondasi dalam di mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini akan membantu adik-adik yang mau belajar untuk bisa menghitung. Jadi adik-adik nanti mata kuliah ini sebentar ujiannya yaitu tugas, ya tugas yang adik-adik bikin, bisa pilih gedung bertingkat, bisa pilih jembatan, ya bisa pilih dermaga, terserah adik-adik. Beban-beban itu bisa hitung, kan beban-beban struktur, misalnya gedung bertingkat 10 lantai, gedung bertingkat itu sudah minimal 6 lantai, ya kalau adik-adik mau desain fondasinya harus minimal 6 lantai, ya itu yang jadi minimal 6 lantai, ya kalau 10 lantai bagus. Silakan pilih aja salah satu gedung atau hotel yang ada di Manado sini, pilih ya, mau ambil 4 point lah, mau ambil hotel-hotel yang di atas 6 lantai, itu bisa dipilih, kemudian disimulasikan bebannya, terserah adik-adik mau hitung real bebannya boleh. Kan adik-adik belajar struktur unstruktur, analisa struktur adik-adik belajar toh, gedung bertingkat kan sudah bisa dihitung toh pakai sub dan lain sebagainya, dapat gaya-gayanya, adik-adik menghitung, tapi tidak perlu satu gedung itu adik-adik hitung secara tinjau satu kolom saja, ya beban di satu kolom. Kalau jembatan juga begitu, hanya di satu abutmen, ya hanya di satu abutmen. Gaya-gayanya bagaimana kalau jembatan, Amner? Kalau gaya-gayanya ya itu kita boleh ambil simulasi beban vertikal, beban horizontal, tapi adik-adik perlu sedikit tahu karena adik-adik belum ambil mata kuliah jembatan. Yang so ambil mata kuliah jembatan bagus, sudah tahu gaya-gayanya. Tolong yang lain dipasang, ya, dipasang ini, ya, dipasang apa dia? Kamera, ya. Dipasang kamera. Jadi adik-adik yang mau mengambil tugas gedung bertingkat, jembatan boleh, dermaga silakan pilih, dermaga Bitung, dermaga yang dermaga di pelabuhan situ di Manado, di pusat kota, boleh ambil situ, terserah pilih saja yang mana, itu menjadi tugas, ya. Tapi sebelum adik-adik membuat tugas, saya akan antar dulu adik-adik dengan teori-teori supaya adik-adik nanti bisa mendesain fondasi dalam dengan baik, ya. Jadi bisa mendesain fondasi dalam itu dengan baik. Saya kira ini sedikit pengantar. Nama menyangkut penggunaan, jadi itu sedikit silabus, ya, apa-apa yang adik akan pelajari di mata kuliah ini. Nah kemudian yang perlu adik-adik pahami juga itu pengetahuan adik-adik terkait data tanah, ya, pengambilan data tanah, ya, penyelidikan. Jadi ada kan adik-adik sudah belajar laboratorium, ya, mata kuliah itu laboratorium, ya, ada kan itu penyelidikan tanah di lab toh, ada kan adik-adik sudah belajar itu. Jadi data-data itu bisa adik-adik pakai untuk menganalisa problem adik-adik. Katakanlah 4 point adik-adik, ya, 4 point berapa lantai, 10 lantai berapa lantai, itu ambil kemudian, dan itu yang di data tanah, menggunakan data tanah, data dari lab, data lab praktikum adik-adik sekalian, praktikum mekanika tanah, pakai data itu, kemudian itu yang didesain beban-bebannya bisa disimulasi, bisa dihitung real, lebih bagus dihitung real, ya, karena semua ilmu kan mesti dipakai. Begitu juga jembatan, begitu juga dermaga. Jadi 3 kasus ini silakan adik-adik pilih, ya, masing-masing pilih. Boleh bikin berkelompok tapi presentasi satu-satu, boleh belajar kelompok tapi bikin satu-satu, ya. Demikian juga sipile itu silakan di Sulawesi Utara sini banyak sekali lereng-lereng yang cukup
bukti ya. Apa beda gravity wall dengan seat pipe? Gravity wall ya itu lebih cenderung tingginya terbatas karena dia hanya berdasarkan berat sendiri ya. Dia menahan gaya lateral, itu tekanan tanah lateral itu hanya berdasarkan berat sendiri. Jadi itu dia terbatas tingginya ya, paling sampai 10 meter lah masih boleh. Sudah lewat itu kita harus mencari alternatif konstruksi penahan yang lain untuk menahan tekanan tanah lateral yang sudah besar. Antara lain salah satu seat pile ya. Seat pile itu bisa kita gunakan, tapi ya tentu semua ada hitung-hitungan. Nah, bagaimana menghitung itu yang akan ada belajar di mata kuliah ini. Jadi dua itu. Soal buku-buku silakan ya, daftar pustaka ada banyak ya, silakan ada. Kalau bicara fondasi dalam silakan ada banyak ya, saya buku saya ada paling sederhana ya Raja ya silakan, paling ada juga kalau buku Indonesia yang dikarang oleh teman saya dosen UGM ya, ada siapa itu Adi Gustadi, ada fondasi dalam ya, fondasi 2 bisa pakai bukunya. Kemudian bisa ada Paulus and Davis, ada Tomlinson ya, ada Trapas dan lain sebagainya. Ada banyak ya buku-buku, silakan aja dari mau pilih buku yang mana. Sekarang sudah banyak buku-buku gratis ya di internet, boleh pakai ya. Rumus-rumusnya kalau saya rekomendasikan kalau fondasi dalam bagus Paulus and Davis ya. Paulus and Davis itu cukup bagus ya. Silakan saja jadi mau cari dan pakai. Nah ini sedikit silabus yang akan kita pelajari tentang rekayasa fondasi 2 ini ya. Oke, jadi sampai di sini ada yang ingin bertanya silakan. Ada yang ingin bertanya sebelum saya mulai dengan pengenalan tentang fondasi dalam ya. Nanti habis fondasi dalam baru kita pindah ke seat pipe ya. Nah, jadi sambil menunggu itu silakan kalau ada yang ingin bertanya, ayo silakan. Ada yang ingin bertanya, boleh? Ayo. Silakan, nggak usah malu-malu. Ada ini kita lihat begini bagaimana? Silakan, ayo. Ada yang ingin bertanya? Sebelum saya masuk ke materinya ya. Oke, kalau ini saya sudah mau masuk ke materinya ya. Sudah paham tentang silabus yang akan kita akan pelajari, kemudian referensinya, semua sudah paham. Jadi adik-adik sebentar nanti mulai kuliah ke-12 terakhir itu sudah saya buka ujian. Yang sudah siap mau presentasi silakan. Untuk membuat tugas besar ini bisa bekerja berkelompok, tapi pada saat presentasi harus paham, ya, harus mengerti sendiri, tidak boleh tanya-tanya. Jadi harus paham. Dua ini harus dipresentasi dan harus desain case real, ya, case real. Silakan ambil jembatan, silakan ambil gedung bertingkat, silakan ambil dermaga, mana-mana. Dan itu harus ada. Begitu juga seat pile, dinding penahan itu harus mau lereng Tinor kayak lereng di Citraleng kayak lereng di Ring Road kayak di mana saja, atau lereng di belakang rumah pun boleh. Ya boleh. Mau suka desain gedung baru boleh. Ada yang penting ada gambar, harus ada gambar ya. Kalau sudah bangunan sudah jadi kayak PowerPoint atau apa, itu tinggal fotonya. Tinggal dibuat fotonya, dibuat side plan-nya ya diperkirakan saja, tidak terlalu tepat, tidak apa-apa. Kita PowerPoint, kita mau bikin dengan SAP, analisa dari struktur dari beban-beban vertikal, horizontal dan momen. Kita mau dapat itu untuk desain desain fondasi di salah satu kolom dari PowerPoint. Boleh, ya silakan. Kemudian kalau dia sama persis dengan PowerPoint di kolom-kolom itu semua kan itu kan kalau tornya ada di gambar bagaimana? Ya enggak apa-apa, tor asumsi aja kira-kira itu bangunan 20 kali 30, DP lebar besar, terserah. Boleh. Ya paling gampang ya sekedar ambil aja, langsung ambil di beban vertikal, beban horizontal dan momen. Itu yang langsung dipakai di satu kolom. Boleh untuk 10 lantai, silakan saja. Nanti kita mau tanya dari mana? Jangan misalnya 10 lantai, ada yang bikin 10 lantai 500 ton di beban vertikal, ada yang bikin 2 lantai 1000 ton.
ini kan nggak cocok ya. Kan ini kalau di struktur kan sudah tahu ya, 2 lantai ya paling 2-3 lantai biasa bebannya 10 sampai 30 ton itu kalau tanpa ada bangunan-bangunan standar. Kalau so 4-5 lantai di beban vertikal itu so sekitar 180 sampai 150 sampai 200 4 lantai. Lebih dari itu 4 lantai ke atas sudah di atas 150 ton. Itu beban vertikal. Horizontal berapa Mener? Kira-kira 10% lah dari situ. Itu hitung-hitungan kasar ya, hitung-hitung kasar. Kalau mau hitung betul, ini harus hitung DP betul. Toh nggak bisa ini. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Soalnya enggak ada. Eh, Nanti absen sebentar ya. Kita semua masuk langsung ke share materi ya. Kita akan masuk langsung ke eh, mana dia ke materi. Bentar ya. Kita buka PowerPoint. Oke, kita ganti dengan materi PowerPoint ya. Oke, ini ya. Jadi kita mulai masuk kuliah perdana tentang pengenalan fondasi tentang pengenalan fondasi dangkal dalam ya. Ya. Oke, jadi kita lihat di sini ini fondasi dangkal ya. Ini saya show. Oke, jadi in situation where the soil at shallow depth is poor, in order to transmit the load safety, the depth of foundation has to be increased still as suitable soil structure. Jadi kalau kita bicara fondasi dalam itu, kapan kita menggunakan fondasi dangkal, kapan kita menggunakan fondasi dalam. Nah, kalau kita menggunakan fondasi dangkal, itu biasanya nilai D per B, D itu kedalaman fondasi, B lebar fondasi itu biasanya lebih kecil dari 1, itu kita namakan fondasi dangkal. Kalau fondasi dalam itu biasanya D per B lebih besar dari 4. Di antara itu transisi, itu menurut Meyerhoff ya. D itu ya kedalaman fondasi, orang tanam beberapa meter ke dalam itu D. Kemudian lebar fondasinya berapa itu B ya. Nah, itu kalau D per B lebih kecil dari 1 itu biasa kita klasifikasikan sebagai fondasi dangkal ya. Nah, itu. Nah, kalau D per B lebih besar dari 4 menurut Meyerhoff itu kita kategorikan sebagai fondasi dalam. Nah, kita belajar sekarang kasus D per B lebih besar daripada 4 atau fondasi dalam. Nah, ini. Nah, salah satu pemilihan kenapa kalau mungkin kok jangan bikin fondasi dangkal dan ini kan karena misalnya contoh kalau dia DP tanah jelek ya, DP kondisi tanah jelek ya. Waktu orang periksa pemeriksaan tanah, mau periksa di lab maupun dipakai menggunakan institut tes di lab kan macam-macam. Orang berdapat DP kuat geser atau DP kepadatan tanah itu bisa terambil sampel di lapangan kemudian tolong bawa ke lab ya. Misalnya kalau ambil sampel di 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter sampai misalnya 20 meter sampai 50 meter. Biasanya paling tidak kalau bangunan itu sekitar begitu ya, bangunan-bangunan bertingkat sudah paling kurang itu sampai data tanah sampai 20 meter itu harus kita pahami ya. Sampai 20 meter harus kita pahami data tanahnya ya. Itu harus kita tahu ya. Nah, kemudian data tanah ini harus kita periksa, kita ambil sampelnya di 5 meter, 1 meter, sampai 20, sampai 50 meter, kita bawa ke lab, kita uji properti tanahnya. Ada berbagai macam uji properti tanah, tapi untuk desain fondasi ada 3 data tanah yang penting, yaitu kuat geser tanah, itu atau daya dukung tanah, kemudian gamma. Ya, kuat geser tanah itu kalau tanah
pasir biasanya itu kita sebut dengan sudut geser dalam. Eh, Sudut geser dalam, kalau tanah lempung biasanya kita sebut dengan kohesi. Nilai kohesinya berapa? Nilai kuat geser apa kuat geser tanah pasir itu nilai V-nya berapa ya? Internal friction angle-nya berapa? Cohesion-nya berapa ya? Itu untuk buat tanah tersebut ya. Kalau dia cuma tanah pasir ya berarti cuma ada apa kuat geser tanah yaitu internal friction angle ya, sudut geser tanah V yang kita sebut V. Nah, alasan kita masuk ke fondasi dalam tidak fondasi dangkal yaitu pertama tanah jelek, kemudian beban tentu sudah besar ya. Kalau kita desain fondasi dangkal sudah tidak mampu lagi dia dipikul oleh fondasi dangkal sehingga atau sudah tidak efisien sehingga dia cari fondasi dalam. Jadi itu antara lain karena misalnya tanah waktu orang pecah tanah sampai 5 meter sampai 10 meter itu di tanah itu daya dukungnya jelek, kuat gesernya nilai V-nya di bawah misalnya hanya 20-an atau nilai kohesinya hanya 10 kg per cm gitu. Ini tanah soft soil tanah kalau pasir, kalau lempung itu soft soil, soft clay. Kalau pasir itu lucen, pasir lepas ya, pasir lepas atau pasir yang tidak daya dukungnya kecil ya. Kan kalau pasir ada lucen, ada medium lucen, ada dense sand. Pasir padat, medium sand itu pasir yang punya kekuatan daya dukungnya lebih kurang dari lebih kecil daripada dense sand, lebih padat ya. Nah ini density-nya pasti berbeda. Density-nya pasti kalau semakin padat biasanya cenderung kepadatan tanah tersebut semakin tinggi ya, kepadatan tanah tersebut semakin tinggi. Nah kalau dia lebih kurang, nah, kepadatan tanahnya biasanya lebih kurang. Nah, kuat biasanya sudut geser dalamnya pasti lebih kurang gitu ya. Jadi uh, kira-kira itu. Jadi kalau kita lihat kan sorry balik ya. Balik ke introduction. Bentar ya. Ganti poinnya. Pointer mau pakai pen ya. Jadi itu ya. Jadi ini ya kalau saya gambar di sini. Jadi kalau kita gambar jadi apa dia tadi ya. Jadi ini kalau kalau saya coret aja di sini ya. Kalau fondasi dangkal kan begini toh. Sorry. Ya. Ini D, ini D, ini B ya. Nah, ini biasa D per B, D per B lebih kecil satu, maka ini biasa shallow foundation ya. Ini shallow foundation ya. Itu shallow foundation ya, fondasi dangkal. Nah, kalau D per B lebih besar dari 4, D per B lebih besar dari 4, maka ini deep foundation, fondasi dalam ya. Nah, salah satu ini pur soil pur ini depth is poor, dia tanah jelek itu, maka misalnya kalau dia V dan C ini untuk pasir, ini untuk lempung, cohesionnya ini biasanya kalau lucen pasir yang tidak kuat itu di bawah 28 biasa 28 derajat ya. Kalau cohesion itu biasanya sampai 15 kilogram sentimeter usaha ini biasanya ya, tidak apa tanahnya tidak bagus ya, tanahnya tidak bagus. Kalau dan telepon kemarin itu sebentar si kuliah ya. Nah, telepon sedikit ya. Yuk. Sudah. Oke. Jadi ini kondisi-kondisi tanah yang apa kalau pasir begitu juga ya ada. Jadi ini nilai ini yang penting dan gamma ini kepadatan ya, nilai kepadatan tanahnya. Nilai kepadatan, nilai sudut geser, ada V dan C. Nah, ini yang poin-poin penting di dalam kita mendesain fondasi dalam. Kenapa fondasi dalam? Ya karena kalau kita mau desain fondasi dangkal sudah tidak bisa ya. Oke, sekarang mari orang mulai masuk. Itu alasan kenapa kita menggunakan fondasi dalam.
selain beban ya, beban-beban tentu sudah besar ya. Terus beban sudah 500 volt, kita gunakan fondasi dangkal itu sangat tidak efisien ya. Nah, bangunan-bangunan bertingkat sudah 10 lantai, 20 lantai itu beban-beban vertikalnya sudah lumayan besar ya. Paling tidak sudah di atas 200, 300. Nah, itu silakan orang struktur bisa menghitung. Oke, jadi ini the manner in which soil resist. Bagaimana cara sekarang apa perbedaan fondasi dangkal dan fondasi dalam itu dia menerima beban. Ya. Dua-dua ini kan menyalurkan beban. Tugas fondasi itu memikul beban untuk disalurkan ke. Halo, dapat lihat itu materi dapat lihat. Halo, kenapa nih? Ada toh? Materi dapat lihat toh? Oke, jadi dapat. Oke, dapat lihat toh materi sip mantap. Jadi apa? Oke. Oke, jadi ntar pindah dulu posisinya. Ya, jadi jadi itu intinya perbedaan menerima beban kita bisa lihat di sini ya. Ya ini. Oke, ini perbedaan bagaimana eh, bagaimana beban-beban itu dipikul oleh fondasi dangkal dan fondasi dalam. Kalau ini kita lihat ini adalah fondasi dangkal ya, shallow foundation. Jadi ada beban vertikal, dan kan bukan cuma vertikal ya, ada beban miring, ya, ada beban eksentrisitas, ya, dan macam-macam beban. Tapi kita konsentrasi dulu ke beban sentris ya, beban vertikal seperti ini. Nah ini akan dipikul oleh beban-beban seperti ini. Ini karena cuma tipis, ini cuma pendek, ini paling 40 cm ya sampai 1 meter ini shear tahanan di samping sini biasanya mendekati nol, tidak dihitung. Beda dengan fondasi dalam. Kalau fondasi dalam itu ada skin friction, ada end bearing ya, end bearing. Ini tip resisten, ini biasanya disebut dengan tahanan ujung resisten, dan ini tahanan shaft resisten ya, tahanan samping. Tahanan samping ini shaft resisten ya. Ini beban vertikal. Apabila menerima beban vertikal, maka akan dipikul oleh tahanan samping dan tahanan ujung ya. Nah, ini perbedaan antara prinsip antara bagaimana distribusi beban yang dipikul oleh fondasi dangkal dan fondasi dalam. Itu perbedaannya ada di situ ya. Kita lihat. Jadi kalau ada uplift ini vertical load ya, dia begini. Kalau dia uplift bebannya ke arah ke atas. Nah, ini namanya, ini susah dipikul. Kalau ini masih ada, ini bisa menahan ya. Ini uplift force. Uplift ya, uplift. Tapi orang soalnya nggak sampai sini. Kalau mau suka belajar sama. Kalau ini mengerti di prinsip dasar, silakan baca sendiri di ini perbedaan prinsip antara beban, bagaimana fondasi dangkal dan fondasi dalam memikul beban ya. Oke, jadi ada vertical compression load, shallow foundation by bearing capacity, deep foundation by combination. Jadi kalau shallow foundation hanya bearing capacity yang dipikul oleh ini tanah yang ada di situ. Sementara kalau deep foundation ada combination screen, friction dan end bearing ya. Tip resisten, tahanan ujung dan tahanan samping ya. Tahanan ujung dan daya dukung di ujung dan di samping. Oke, itu secara 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 apa ya, secara fondasi, perbedaan antara fondasi dangkal dan fondasi dalam memikul beban. Ya. Nah, ada juga uplift. Kalau uplift seperti ini ya. Ini itu yang saya tadi
tadi sudah ajarkan, tadi ini uplift. Kalau gaya ke atas, maka ini cenderung bertahan di sini, shaft resisten yang end bearing tidak ada. Ya, karena apa? Ini tiang mau ke atas, tanah ini tanah kan. Ini yang di sini kan tanah, ini tanah, ini kan tanah. Ya, ini tanah. Ya. Nah, itu perbedaannya di sini ya, di dalam menerima pikul beban ya. Dalam menerima beban ya. Oke, lanjut. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Jangan usah malu-malu kalau bertanya ya. Kalau bertanya langsung aja. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada? Halo? Tenang nih. Ada yang bertanya? Semangat sampai sini. Dan mau lanjut, ya? Boleh? Halo, mana nih? Siapa ada menyau? Tidur, stop. Coba cek dulu. Cek dulu. Ya, ada dua. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Sampai sini itu sedikit perbedaan tentang fondasi dangkal dan fondasi dalam. Ada yang bertanya, silakan. Mana yang lain? Siapa kasih mati layar? Kasih hidup ke layar. Ayo. Mana? So keluar. So, kalau anggap sudah ada di kelas. Ini harus pakai begini supaya ini dapat lihat di dalam kelas. Silakan ada bertanya. Siapa ini? Kita mau tanya dulu Pak ini. Siapa nama ini? Dapat lihat di sini. Silakan Jo. Nggak usah malu-malu. Berli, kalau ai. Berli, Brian Kalangi. Brian, ada yang mau ditanya? Silakan Brian. Belum. Siapa lagi ini? Berli, Kalembiro, Berli. Ya, apa namanya apa? Terkait Dreamer yang fondasi dalam itu udah tertambah di friction itu nih, lebih selimut kan. Bagaimana? Bagaimana Berli? Jadi yang fondasi dalamnya ada tertambah friction itu dan friction Ya, itu. itu perbedaan antara fondasi dalam dan dangkal ya. Jadi itu perbedaan. Kalau di dalam ada frictionnya, ada tahanan sampingnya, ya. Gitu. Itu cuma itu aja perbedaannya antara fondasi dalam dan fondasi dangkal. Ada lagi? Siapa lagi? Tania. Ayo, Tania Gledi, silakan. Apa mau tanya? Belum ada, Mner. Sudah jelas. Belum ada ya. Sekarang tanya ke Cindy Pangke. Cindy Pangke itu data tanah ngana so lulus itu toh praktikum. Sudah? So lulus praktikum. Halo Cindy. Mana Cindy Pangke mana? Angkat tangan, angkat tangan. Cindy. Kalau kita bertanya enggak usah mau aku karena ini namanya juga mau belajar. Artinya kalau mau tahu jawab ya enggak apa-apa. Namanya juga baru mulai belajar. Kalau mau jadi jangan usah mau aku kalau mau tahu kita bahaya gitu. Ya, ada yang bahaya di sini karena ini adalah proses belajar. Yang lalu. Bagaimana Cindy? Sudah so belajar praktikum selulus kan itu? Semua praktikum. Yang selulus praktikum, raise hand, raise hand, raise hand, angkat tangan, angkat tangan. Klik raise hand, klik raise hand. Mana yang selulus praktikum? Mana? Raise hand, klik raise hand. Dan ada yang raise hand. Belum ada yang lulus? Yang lalu. Benar yang lalu tidak ada praktikum. Oh, Mektan, iya betul. Itu orang Mektan 2. Mektan 2 siapa soal? Angka raise hand yang lulus Mektan 2. Mana ya? Belum lulus le Mektan 2. Ya. Belum lulus? Yang lalu.
Bektan 1 dong. Angkat tangan yang lulus Bektan 1. Raise hand, raise hand. Mana moninya? Ada klik raise hand. Klik raise hand di sebelah. Siapa yang keluar moni raise hand? Halo? Halo, halo. Oke, biar lanjut ya. Terserah yang pasti. Oke, biar lanjut pindah ke materi lanjut ya. Jadi itu sedikit pengenalan. Tunggu, jadi perbedaan antara fondasi dalam dan fondasi dangkal ya. DP materi sekarang sudah peli ya? Halo? Materi sudah peli ya? Belum. Oh, belum. Oke, Belum. share ya. Tunggu mau share ya. Ini berat ini komputer satu ini ya. Berat juga. Bentar. Nah, sekarang sudah toh? Sudah peli ya? Sudah? Halo? Materinya sudah peli ya? Masih baik hitam. Belum. Itu nih. Oke, tunggu. Kalau dia TPL ini dang sudah? Sudah benar, sudah. Jadi itu sedikit perbedaan antara eh, fondasi dalam, fondasi dangkal ya. Sekarang tolong masuk ke fondasi dangkal. Nah, tadi uplift load, sekarang horizontal load. Kita lihat. Kalau dia terima horizontal load, kalau fondasi dangkal seperti ini shear resistance dibangun di bawah sini. Nah, sementara kalau fondasi dalam ini ada ya, terjadi distribusi. Nah, ini nanti tergantung daripada rigid pile, ada flexible pile. Kalau rigid pile ya kira-kira dia distribusi diagram tegangan tanahnya akan seperti ini ya. Ini ada gaya dari sini, gaya dari sini, di sini ada gaya-gaya yang betah seperti ini. Kalau fleksibel pile artinya fondasi dalam, fondasi fondasi bukan dalam, fondasi itu pendek dan panjang ya. Fleksibel itu fondasi panjang. Ini biasa dia akan berbentuk seperti ini ya. Ini defleksinya akan seperti ini. Dia patah di sini. Belum ini perbedaan antara rigid pile dan fleksibel pile dalam menerima beban horizontal. Itu beda. Tapi sudah jangan dulu masuk sampai sini. Belajar dulu bahwa kalau beban horizontal dia akan berperilaku seperti ini. Dia distribusi mana yang bertahan ya. Itu tahanan di sini ya ada aktif dan ada pasif ya. Ada tanah aktif dan tanah pasif. Ini yang perbedaan antara fondasi dangkal yang memikul beban horizontal dan fondasi dalam yang memikul beban horizontal. Jadi beban horizontal ini kalau di gedung di struktur itu selain beban angin, beban hidup ya ada banyak beban gempa. Beban gempa itu cukup berbahaya kalau di struktur bangunan teknik sipil itu beban gempa berbahaya. Maka beban horizontal ini cukup besar untuk struktur bangunan. Semakin tinggi bangunannya semakin besar beban horizontal. Oke, itu terkait dengan beban horizontal. Sekarang kita lihat ke momen. Kalau momen dia akan berperilaku seperti ini, maka kalau di fondasi dangkal dia di sini akan lebih besar memikul tergantung arah momen. Arah momen ke sini maka di sini lebih besar memikul daya tekanan tanah di sini akan lebih besar menerima beban dan akibat beban momen ini ya, beban momen yang terjadi di struktur ya. Nah, di sini akan terangkat. Begitu sebaliknya di sini momen seperti ini di sini akan mengarah ke atas, di sini akan uplift ya, akan terangkat, maka tahanannya akan ke bawah. Kalau ini resistennya siap resistennya ke atas. Ini ke bawah, ini ke atas. Itu kira-kira
distribusi tegangan tanah pada fondasi dangkal dan fondasi dalam. Itu ya, kita mengenal dulu perbedaan-perbedaan ini karena sebelum kita belajar jauh tentang fondasi dalam. Jadi sekarang kita lanjut dengan pile foundation ini pile foundation, fondasi tiang ini adalah salah satu bagian daripada fondasi dalam ya. Nah, pile foundation ini ada macam-macam ya. Nah, a pile is relatively small diameter shaft which is driven or in shaft. Jadi ini kalau lihat, kalau pile itu beda dengan dia small diameter, artinya ya diameternya paling sekarang yang paling banyak itu 1 meter ya, 1 meter paling besar itu. Karena pertama apa? Karena kalau misalnya dia kan ada cara menginstal, cara memasukkan fondasi tiang itu ke dalam tanah, itu ada banyak cara ya. Ada driven pile. Nah, ini yang kita sebut dengan driven pile, ini yang kita sebut dengan tiang pancang, dipancang, dipakai hammer ya. Ada macam-macam hammer bisa dipakai untuk memancang tiang di sini ya, untuk supaya dia masuk ke dalam tanah. Nah, ini kalau sudah terlalu lebar diameternya maka sudah tidak susah. Rata-rata kalau sudah 1 meter itu kadang dipancang. Rata-rata kalau sudah 1 meter dia bukan driven pile, dia lari ke bore pile. Dia lari ke bore pile. Ya, kalau sudah 1 meter dia sudah lari ke bore pile. Artinya dibor dulu baru fondasi diisi, tulangannya diisi, kemudian dicor. Ada casing situ, ada pre-case. Tapi kalau sudah diameter sudah besar begini, apalagi kedalaman sudah dalam, biasanya case in situ. Case in situ artinya itu tulangan tiangnya itu 1 meter itu dibuat di luar, kemudian di erection, dimasukkan, kemudian cor betonnya itu diisi ke dalam. Nah, itu bore pile. Ada juga yang lain selain driven dan bore, tapi yang paling banyak di lapangan ini ada juga jack pile ya. Jack pile ini yang paling banyak kalau di Manado, di Indonesia ini tiga ini paling banyak dibuat ya, driven, bore, dan jack. Jack itu pakai kayak pompa hidrolik ditekan ya, dipush ke bawah. Ini di sini pakai pompa hidrolik. Kalau driven pile itu tiang pancang dipukul pakai hammer ya. Kalau bore pile pakai mesin bor, alat bor besar dipakai dibuat bor, kemudian uh, dicor di tempat. Kalau driven pile biasanya ya diameter sampai 60 itu ada ya, gitu. Ada, kemudian ini dipancang, dan biasa ini materialnya terbuat bisa dari beton ya, ada beton. Kalau case in situ beton tinggi ya, biasa K 2,5 paling kecil biasanya di situ K 300 kualitas beton ya. Baja juga begitu, baja yang sudah baja mutu tinggi ya. Kalau press stress itu lain ya. Ada driven pile yang press stress ya, dibuat di pabrik ya. Sudah datang, kalau kita lihat banyak di sini menggunakan, kalau untuk pancang banyak press stress ya, 30 40 diameter 30 cm, 40 cm sampai 60 cm itu press stress itu ya. Nah, itu beton ya, beton press stress dan beton biasa itu untuk material tiang, driven kayak bor atau apa, jack itu sama. Nah, sementara ada juga yang lain menggunakan materialnya dari baja, yaitu bajanya dari baja ya. Nah, itu perbedaan dari secara install. Jadi cara install ini bukan cuma jack, bor, dan driven, ada juga vibration, ada jet pile ya, ada jet itu pakai air tekanan tinggi kemudian disemprot ke dalam, ada screw pile, ada macam-macam. Kalau cara install tiang ke dalam tanah itu berbeda ya. Kalau tadi ada istilah end bearing pile, ada friction pile, itu semuanya istilah yang bukan istilah di sini. Sebenarnya end bearing pile itu ya berarti tiang fondasi itu adalah diperkirakan akan hanya memikul end tahanan ujung yang ada. Terus ini enggak ada shaft resistennya, frictionnya enggak ada. Ya iya, karena misalnya tanahnya jelek di sini, hampir nol dia friction di sini, hampir nol. Misalnya daya dukungnya tadi kecil, soft soil ya. Kalau lempung soft soil, hampir nilai kohesinya cuma sekitar hampir nol lah, nilai kohesinya hampir nol, tidak ada. Berarti di sini lumpur. Nah, jadi dia cuma ada di misalnya 30
meter baru dia ada daya dukung. Di sini yang 60 misalnya atau 45 kalau dia P40 V ya, nilai V atau nilai C-nya baru C sekitar 50-an kilogram per sentimeter. Nah, itu baru itu end bearing pile, tahanan tiang panjang yang hanya berdasarkan tahanan ujung. Ada sebaliknya, yang ada tahanan ujung sini kecil sekali karena masih jelek di sini. Jadi cuma ada berharap di tahanan samping. Nah, itu friction pile. Itu perbedaan. Tapi kalau di dalam klasifikasi fondasi itu dia hanya ada driven pile, bore pile, jack pile, screw pile, kemudian ada vibration pile, ada jet pile, ada apa lagi ya? Ada rim dan lain-lain sebagainya. Kalau bicara end bearing pile dan friction pile itu kita tidak bisa buktikan pertama, kecuali kita sudah lihat tata tanah, kita tidak bisa bilang, oh kita mau desain end bearing pile, kita mau desain friction pile, tidak bisa. Karena apa? Karena itu tergantung dari kondisi saat. Termasuk juga driven dan bore pile ya. Driven pile itu kalau tanah keras itu susah kita mau. Ada banyak kasus, nanti sebentar di akhir biar kasih contoh-contoh ya, kasus-kasus yang sebenarnya salah dalam penentuan cara instalasi tiang ya. Sudah tahu-tahu tanah keras, dia desain driven pile, artinya dia pancang, pakai diameter 60 lagi, 60. Akhirnya waktu dipancang tidak bisa masuk, direncanakan 30 meter tidak bisa masuk. Itu ada berapa kasus yang di lapangan. Itu karena apa? Karena kita tidak memahami apa itu driven pile, apa itu bore pile, apa itu jack pile ya. Kapan kita menggunakan bore pile, kapan kita menggunakan driven pile ya. Sudah tahu tanah keras kita paksakan, padahal di situ ada daerah pemukiman atau ada gedung-gedung bertingkat lainnya. Akhirnya kalau driven kan ada menimbulkan gaya-gaya rambatan gaya, itu ada bisa menimbulkan atau merusak bangunan-bangunan di samping. Apalagi itu tanah keras kita desain, kita paksakan itu bisa berdampak seterusnya. Nah, ini harus dipahami ya, itu cara install tiang, material yang digunakan, kemudian tipe-tipe pengerjaan di lapangan ya. Kalau pre-stress ya kita sudah fabrikasi, biasanya kita mendapatkan struktur tiang yang mutu tinggi ya, kayak tiang-tiang pre-stress ya. Kalau kita case di situ kan ya biasanya itu tergantung dari supply material yang kita terima ya. Kalau kita rencanakan mutu tinggi harus misalnya beton harus di atas K300 dan lain sebagainya. Ini terkait pile ya, pile foundation ya. Oke, jadi sudah ini sama tadi, tidak usah pile resist tadi ya, semua bisa menahan ya, sudah sama ini tadi ya, short pile. Nah, ini pemahaman tentang short pile dan long pile ya, pile pendek dan pile panjang ya. Itu tadi saya sudah jelaskan ya, pile pendek itu dan long pile itu atau rigid pile. Pile pendek itu sama dengan dia rigid pile. Rigid pile atau long pile itu flexible pile. Perbedaannya hanya dinilai KR ya, dinilai KR-nya ya, kekuatan relatif, di mana rumusnya EP kali IP per ES kali L pangkat 4. Ini rumusnya ya. Nah, nilai KR lebih kecil daripada 0,001, ini flexible pile. Flexible pile atau tiang panjang. No. Ini tiang rigid pile. 0,1, sorry, 0,1 ini rigid pile, tiang pendek. Kalau dia KR kekuatan relatif lebih besar 0,01, itu flexible pile atau long pile, tiang panjang. Nah, perbedaannya tadi saya sudah jelaskan ya. Kalau tiang pendek itu kalau menerima beban horizontal dia akan berotasi seperti ini. Ini gaya-gaya tahanan tanah seperti ini. Kalau tiang panjang maka dia akan berotasi seperti ini ya. Dikasih warna ini. Defleksinya artinya apa ini? Ini tiang tanah sudah fail lebih dulu, rigid pile cenderung tanah fail lebih duluan. Tanahnya sudah fail sementara tiangnya masih belum fail. Ya, tanah sudah fail dan tiangnya belum fail. Nah, sementara kalau flexible pile tanahnya masih kuat, tiangnya sudah patah, ini dia sudah patah sehingga dia cenderung ini. Karena apa? Karena panjang. Kalau ini kan pendek, gitu. Jadi kira-kira ini perbedaan antara tiang pendek, tiang panjang atau rigid pile atau flexible pile tergantung daripada nilai kekakuan relatifnya ya. Nilai kekakuan relatifnya itu rumusnya menurut di Paulus and Davis
Davis itu nilai modulus elastis tiang kali inersianya tiang dibahagi modulus elastisitas tanah kali panjang tiang pangkat 4. Jika nilai-nilai ini menunjukkan lebih kecil dari 0,1 maka itu tiang pendek atau rigid pile. Sementara short pile atau rigid pile. Kemudian sementara nilai kekakuan relatifnya lebih besar 0,01 itu long pile, tiang panjang atau flexible pile. Oke, itu terkait perbedaan antara short pile dan long pile ya. Tiang pendek, tiang panjang atau rigid pile atau tiang panjang kaku dan tiang panjang. Nah, ini tentu kalau orang lihat ini maka rumusnya pasti akan berbeda ya. Apalagi dalam rumus beban horizontal. Itu penelitian saya memang di sini ya. Saya melakukan penelitian master dan dokter di sini. Oke, apalagi selanjut. Nah, ini tadi sudah ya. Ini material tiang, ada timber, ada steel, ada konkrit, ada composite pile ya. Cross sectionnya ada bulat, ada 4 persegi, ada hexagonal, ada E-section, H-section, pipe, etc. Ini tipe-tipe daripada material dan ada kayu, ada baja, ada beton ya, ada komposit beton dan baja ya, composite pipe. Itu jenis-jenis daripada material dan tipe penampang daripada tiang. Yang banyak itu adalah bulat dan 4 persegi atau H H ya, atau berbulat. Baja bulat ada, I juga baja I ada, H section bentuk ini baja ini I section, H section ini pipe ini pipa baja ya. Jadi ini beton, sirkular beton, ada heksagonal ada, kadang-kadang ada. Tapi yang umum ini square sirkular. Kalau dia baja I section, H section dan baja bulat. Itu biasanya yang banyak di lapangan seperti itu. Ya. Nah, itu shape. Ini ada yang cylindrical, ada taper, ada under rim, etc. ya. Ini dia model-model tiang ya. Ada yang cylindrical ya biasa ya begini, ada yang taper ya dia tajam begini ya, begini. Baru under rim dia ada begini dia, ada begini, under rim, ada begini under rim ya. Nanti kita lihat sebentar. Nah, kemudian ada non displacement pile, ada displacement pile, sudah kita aja ya, ini aja itu ada displacement pile itu during the installation of pile large enough volume of soil displaced laterally and upward. Nah, ini pada kondisi ini pada saat kita install tiang itu ada displacement pile, ada non displacement ya. Kalau kita tahu pada saat kita install di sini tiang panjang itu ini diagram tegangan tanah ya. Kalau fondasi dalam, perbedaan fondasi dalam, maka di sini akan membentuk baji, kemudian di sini dia akan seperti ini. Ini distribusi tegangan tanah ya. Kalau fondasi dangkal kan begini dia. Fondasi dangkal pada saat dikasih beban, maka dia akan baji sama, kemudian dia akan membentuk seperti ini. Nah, ini velur diagram keruntuhan daripada fondasi dalam. Fondasi dalam bedanya di sini ya. Diagram keruntuhan fondasi dalam dan fondasi dangkal ya. Seperti ini. Ya, kalau fondasi dalam kan dia, kalau ini kan dia sampai di muka ya. Ada macam-macam ya. Ini ada untuk soft soil, medium soil dan dense soil ya. Ini diagram keruntuhannya berbeda-beda. Ini fondasi dalam seperti ini ya. Itu juga displacement pile, non displacement kira-kira itu seperti ini tergantung daripada tanah. Nah, ini displacement pile biasa terjadi di Lucerne. Itu such pile density ini ya. Lucerne itu tanah pasir yang tidak padat. Itu tanah pasir lombo lah, orang Manado bilang tanah pasir lombo ya. Lembab, lembek. Oke, jadi itu diameter of the pile measured by center. Silakan ya. Ini materi ini Ngoni boleh ambil di sini ya. Ini materi ini silakan boleh ambil karena ini materi yang diberikan oleh Mner hanya pakai materi diajarkan di salah satu universitas di India, IIT Rock University ya. Boleh cerita, ada videonya, ada profesor yang ngajar ini, tapi dia mengajar dalam bahasa Inggris. Nah, jadi Mner pakai materinya, Mner ajar Bang Oni pakai bahasa Indonesia. IIT Rock termasuk salah satu universitas terkenal di India ya. Profesor-profesor di situ bagus-bagus, maka Mner suka pakai untuk materi ini ya. Karena merasa cukup lumayan lengkap bagus
ya, materi fondasi ya. Selama ini pakai. Jadi videonya ada, materi ini juga boleh download di Fatek di repositori Fatek Unsrat gini ya. http Fatek repositori Fatek Unsrat sambung.com. Ambil repositori lihat materi kuliah ya, keluar nanti lihat materi kuliah fondasi 2 ada di situ, silakan kalian ambil dan belajar ya. Jadi kalau ada yang lewat boleh baca sendiri. Mau suka ada yang jago bahasa Inggris, yang bahasa Inggris boleh buka langsung ke website IIT Rock materi fondasi 2 ini, itu pasti masih ada. Saya kurang tahu masih ada. Ada juga sebenarnya DP materi DP video ada taruh di perpustakaan sulitiptek.com tapi lagi down itu Sulitiptek adalah trouble belum jadi belum sempat bikin materi videonya, tapi di YouTube ada, silakan kalian boleh buka YouTube dan cari IIT Rock University India. Nah, coba cari materi fondasi 2 itu ada ya, bagus, dan silakan mendengar dia menjelaskan langsung ya. Mudah-mudahan kita ada jelaskan tidak beda jauh dengan apa yang dia maksudkan ya. Itu kalian belajar juga ya. Rock itu kira-kira universitas yang cukup terkenal juga di India. Mau belajar juga materi lain silakan. Jadi displacement pile selama driving very high for water, ini pada kondisi displacement pile ini selama kita memancang itu akan terjadi peningkatan tekanan air pori, the soil regains initial strength only after a period of time when the expert for water pressure are dissipate ya. Ini kira-kira kondisi-kondisi pada saat kita melihat satu fenomena proses displacement pile. Tadi kan sudah dijelaskan apa itu displacement pile atau non displacement pile. Atau displacement pile cenderung terjadi pada tanah-tanah yang pile yang diinstal di tanah yang dipancang lah. Saya sudah belum sepanjang yang di tanah-tanah yang daya dukungnya tidak kuat ya. Gitu. Oke, ini beberapa hal tentang non displacement. Sudah perbedaan, silakan kalian boleh baca aja ya ini. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang bertanya. Silakan. Silakan kalau mau bertanya. Ayo, silakan kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Benar materi share masih dapat lihat? Halo? Masih benar. Oke. Jadi ini ada timber pile, steel pile ya, itu material. Jenis material bisa ya banyak. Ada benar. Hah? Bagaimana? Bagaimana? Halo? Silakan kalau ada yang bertanya. Jadi ini perbedaan-perbedaan dari segi material ya, material yang digunakan tadi. Masih dapat lihat dari materi ini, benar lanjut ya? Masih dapat lihat? Benar. Hah? Masih dapat lihat. Oke, jadi ini ada timber pile, steel pile, apa perbedaan concrete pile ya. Jadi kita lihat ya, kalau kita timber pile ini untreated pile above water table is likely to be eaten by insect ya. Kalau kayu kan dulu kan masih ada yang pakai fondasi dari kayu ya. Itu sebenarnya juga sekarang justru mulai dianjurkan untuk struktur-struktur sederhana itu menggunakan fondasi kayu untuk ramah lingkungan ya. Kan kita lagi berusaha untuk menggunakan yang ramah lingkungan, struktur yang ramah lingkungan. Kenapa? Kalau kita pakai baja dan beton kan itu kita tahu itu baja diproses dengan beton, itu diproses menghasilkan karbon dioksida di pabrik toh, dibakar kan ya, dipanaskan, itu kita lihat pabrik-pabrik baja, pabrik beton, pabrik-pabrik semen itu untuk beton itu kan memberikan kontribusi karbon dioksida yang cukup lumayan. Nah, kalau kayu kan ya memang ada di alam, asal tentu kita tidak mengeksplor membabi buta ya. Artinya menggunakan kayu itu ada juga penanaman kembali ya, kita
mengambil kayu kita harus tanamkan kembali ya. Nah, itu sekarang ada upaya-upaya seperti itu. Jadi struktur bangunan yang temporary atau yang ringan ya kenapa tidak gunakan bahan material dari kayu. Atau saya juga sedang mengusaha bambu ya untuk dinding penahan itu. Fondasi sheet pile ya, sheet pile dari bambu. Bambu sheet pile. Penelitian saya terkait itu ya. Jadi kita bisa mulai diarahkan ke situ. Cuman kelemahannya ya ini kayu kan beda dengan baja dengan beton ya, dia daya tahan itu. Dan kemudian daya dukung tiang juga kekuatannya menahan itu tidak besar-besar amat, paling 10 ton sampai 25 ton ya satu tiang. Tapi ya dalam kondisi-kondisi ini bisa kita gunakan kalau kita mau gunakan ramah lingkungan, why not? Strukturnya juga bisa kita rebuild lagi ya. Memang kalau beton kan lebih lama. Beton baja kan bisa 50 sampai 50 tahun ya, bisa sekitar begitu. Asal sepanjang dia tidak korosi ya, tergantung. Oke, sementara steel pile baja dia lebih memberikan small displacement, ini hip and ground displacementnya minimal. It may be roll section, a pipe or many vibration teeth. Kemudian the pipe are made, ya kira-kira inilah apa dia kelebihan dan kekurangan dari steel pile ya, steel pile. Ini, these pipes may be driven close-ended with a driving point or open-ended ya. Ini ada bisa jadi kalau pile itu orang bisa close tutup di ujungnya kalau apa hollow pile ya, hollow pile. Kalau e-pile ya terbuka, kalau H-pile juga terbuka. Tapi kalau hollow pile bulat, silinder bulat, nah, maka itu bisa close end atau bisa close ended, jadi dia bisa begini ya, bisa begini, dia hollow, dia bisa orang tutup, bisa nyanda juga, jadi bulat seperti ini. Ini kan hollow, artinya sini kosong, ya, ya tanah masuk di sini, tidak apa-apa gitu. Cuman daya dukung beda ya, karena ini tip resistennya pasti lebih besar kan, kalau seperti ini tuh. Kalau seperti ini kan tip resistennya lebih besar toh, dibandingkan dengan ini ya. Oke, itu steel pile, kemudian daya dukungnya pasti lebih besar daripada tiang panjang kayu ya. Pasti lebih besar dari tiang panjang kayu. Ini bisa, ini kita lihat bisa sampai 180 ton dan bahkan lebih. Tergantung dari mutu baja. Dan bisa ditanam sampai kedalaman lebih dalam lagi, 40 meter sampai lebih ya. Itu bisa kita buat. Selanjutnya cara menginstal ya tadi ya. Driven precast concrete pile. Usually this prismatic or cylinder ini. Matikan dulu yang ini. Tolong matikan dulu ini apa soundnya ya, siapa itu? Halo? Ya, jadi kita lihat ya. Ini kalau yang beton itu ya dia bisa berbentuk prismatik, bisa bulat dan section ya. Kemudian bisa maybe uniform diameter or taper. Bisa dia diameternya sama dari atas sampai bawah, bisa taper batajam ujung ya. Usually casted at a central casting yard, cure and transport to construction site. Jadi ya orang bisa bawa ke lapangan ya, mudah. As a precast, concrete pile is usually in a state of compression. No reinforcement is required from load bearing consider. Cuma hati-hati pada saat kita membawa itu ya. Jadi itu precast. Precast artinya orang bikin fabrikasi ya. Oke, driven pile. Jadi ini precast driven pile. However, pile are imposed to take care handling stress, solid section ya. Ini macam-macam model-model precast pile, silakan Anda baca aja ya ini jenisnya. Ya sudah, terakhir apa ini? Cast in situ ya. Ini precast itu semua tadi yang saya jelaskan itu beton, tulangan baja beton, ada yang dia tidak pre-stress, ada yang pre-stress. Pre-stress itu tentu DP tulangan berbeda dengan tulangan yang bukan pre-stress ya. Dia pakai tulangan bajanya lebih tinggi, bajanya lebih tinggi, kemudian tensionnya tinggi dan lain sebagainya. Silakan belajar di struktur baja ya, gimana baja mutu tinggi menghasilkan daya dukung, tentu daya dukung lebih besar, dia bisa menahan
DP crack dan lain sebagainya itu lebih tinggi bandingkan dengan tiang beton bertulang yang biasa. Nah, ada juga case in situ. Kalau prefabricate, pre-stress itu rata-rata bikin di pabrik atau di luar ya. Ini sekarang kalau case in situ ya terpasang di lapangan tiangnya ya. Nah, tentu kualitasnya juga tidak sama dengan tadi pre-stress. Pasti kekuatannya lebih kurang daripada beton-beton yang dibuat dalam apa pre-stress ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kuliah perdana kita kali ini. Selanjutnya silakan kalau ada yang ingin mau bertanya, ayo silakan. Saya kasih kesempatan. Yuk, mana yang lain? Silakan. Sampai sini ada yang mau bertanya atau tidak ada? Ya. Kalau kita mau buka absen ya. Silakan kalau bertanya. Mana yang lain? Kita belum buka. Tuh kita mau absen dulu, mau cek satu-satu ya. Berli, mana angkat tangan? Berli Karebiro. Angkat tangan. Mana? Jamir. Sore sen. Lihat di sini. Brian Kalangi, mana? Angkat tangan sendiri Jo, tangan langsung. Angkat tangan langsung, yang usah pakai yang DP simbol. Angkat tangan langsung, mana? Angkat tangan begini ya, cek. Oke, Berli Kalangi ya, sudah. Baru Euni Korwa. Angkat tangan. Mana? Yuni Korwa. Oke, ada. Baru Tania Gledi. Sudah, Yuni sudah. Tania Gledi mana? Hadir Ner. Hadir. Oke. Baru siapa lagi ini ya? Cindy Pangkei mana? Cindy Pangkei ke tangan. Ya, dapat itu tangan Cindy. Mana Cindy petangan? Taruh di muka. Mana Cindy? Cindy ada enggak? Ya. Di sini cuma ada taruh nama. Oh, ada. Baru berikut. Iya sudah. Raven Roni. Raven Roni mana? Oke, Raven Roni ada. Violeta Rarum. Ada. Yonatan Mewengkang. Mana Yonatan Mewengkang? Tidur dia. Pasang kamera Yonatan. Mana ngana? Ada enggak? Kamu si Alpa ya kalau nyana hadir. Yonatan cuma ada buka kamera kon tidur dia. Pontar. Yonatan Alpa ya. Fenli do tulong mana? Fenli lagi Alpa. Oh ada Fenli ada. Ih. Oh, siapa Fenli? Mana? Adam Ner. Oh ya sudah sini. Siapa lagi yang belum dipanggil? Oke, kalau sudah tidak ada absen nanti kirim di grup ya. Absen kirim di grup. Jadi cuma ini yang hafal ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 yang hadir. 14 orang cuma. Dari ada sekitar 20-an lebih ya. Yang lain tidak hadir ya. Ingat absen mesti 80% ya. Saya ingatkan absen mesti 80% hadir. Menyangkut tugas sebelum kita tutup kelas ini, menyangkut tugas dan lain sebagainya, bagaimana? Menyangkut tugas dan lain sebagainya, saya mengerti? Saya ada pertanyaan? Oke, kalau soalnya tidak ada, orang ketemu lagi, absen nanti kirim di grup ya. Cuma 14 orang ini yang hadir ya, yang lain yang tidak hadir. Jadi absen kirim di grup WA ya, tapi cuma 14 orang yang ada ya, yang tidak ada itu tidak akan di absen ya.
Oke, sampai ketemu lagi di minggu